Kamu yang pernah keluar dari hubungan toksik pasti tahu, rasanya lebih dari sekedar sakit hati biasa. Ini bukan lagi soal rindu atau kenangan manis. Ini soal kepala yang terasa berkabut, sulit fokus, cemas berlebihan, dan kamu bahkan mulai meragukan ingatan kamu sendiri. Kamu mungkin bertanya, kenapa rasanya otakku seperti tidak berfungsi dengan benar? Pertanyaan itu sangat valid. Karena manipulasi psikologi yang terus-menerus memang bukan hanya menyerang perasaan, tapi secara harafiah mengubah cara kerja dan bahkan struktur otak kamu. Dalam video singkat ini, kita akan membongkar bagaimana otak kamu dirusak oleh manipulator dan 3 trik praktis untuk mulai memperbaikinya. Jika kamu pernah mengalami hal ini, tekan like sebagai tanda kamu menolak diperlakukan seperti ini. Subscribe untuk konten tentang hubungan sehat dan tulis di kolom komentar pengalaman paling menyakitkan saat kamu dimanipulasi. Mari kita berbagi dan saling menguatkan. Selamat datang di Zona Bebas Toksik, sebuah ruang aman untuk kamu yang sedang berjuang dalam hubungan yang melelahkan, membingungkan, dan terkadang menyakitkan. Melalui konten edukatif, reflektif, dan penuh empati, saya membantu kamu mengenali tanda-tanda hubungan toksik, membangun batasan yang sehat, serta menyadari kembali nilai diri kamu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di kepala kamu? Singkatnya, hubungan toksik menciptakan kondisi stres kronis. Tubuh kamu terus-menerus dibanjiri hormon stres yang bernama kortisol. Dalam jangka panjang, kortisol berlebihan ini dapat merusak hipokampus kamu, yaitu bagian otak yang bertanggung jawab atas memori dan pembelajaran. Inilah alasan kenapa kamu jadi pelupa dan sulit mengingat detail kejadian. Selain itu, manipulator sering menggunakan pola tarik ulur, memberikan kasih sayang lalu tiba-tiba menghukum yang menciptakan trauma bonding. Hal ini akan mengacaukan sistem penghargaan di otak kamu, membuat kamu kecanduan pada siklus drama tersebut, mirip seperti kecanduan judi. Kamu benci permainan, tapi otak kamu terus mencari kemenangan kecil. Contoh kalimat yang menciptakan kondisi ini adalah, kamu salah ingat, aku tidak pernah bilang begitu. Hal ini merusak hipokampus kamu. Atau, aku minta maaf sudah membentak, aku begini karena terlalu sayang. Hal ini memperkuat ikatan trauma. Berikut 3 trik untuk mulai proses perbaikan itu. Trik pertama, detoks informasi. Sama seperti tubuh, otak kamu butuh detoksifikasi. Hentikan semua asupan informasi tentang manipulator, blokir total kontaknya, berhenti melihat media sosialnya. Kenapa? Setiap kali kamu melihatnya, kamu mengaktifkan kembali jalur saraf lama yang terkait dengan stres dan ikatan trauma. Sama seperti membuka luka yang hampir sembuh. Beri otak kamu waktu untuk tenang dan memutuskan sirkuit adiktif tersebut. Trik kedua, latihan realitas eksternal. Karena manipulator membuat kamu meragukan realitas internal, maka latihlah otak kamu untuk mempercayai lagi pada dunia eksternal. Lakukan ini dengan menulis jurnal, tulis fakta kejadian, bukan perasaan. Hari ini tanggal 28 Agustus, dia mengatakan saat otak kamu mulai meragukan ingatan, kamu punya bukti tertulis. Ini adalah cara praktis untuk melawan efek gaslighting dan membangun kembali kepercayaan pada persepsi kamu. Trik ketiga, ciptakan jalur saraf baru. Otak kamu terbiasa dengan jalur drama dan stres. Kamu harus secara sadar menciptakan jalan tol baru yang menunjukkan pada ketenangan dan kebahagiaan. Lakukan aktivitas baru yang belum pernah kamu coba bersama mantan. Entah itu mencoba resep baru, perjalanan di tempat yang berbeda, atau mendengarkan genre musik baru. Setiap pengalaman baru yang positif akan menciptakan koneksi saraf baru dan melemahkan yang lama. Hal ini menunjukkan pada otak kamu bahwa ada sumber kebahagiaan lain di luar siklus toksik tersebut. Perasaan kamu yang terasa kacau setelah hubungan toksik bukanlah tanda kelemahan, melainkan respon biologis otak kamu terhadap trauma. Kamu tidak rusak, kamu hanya sedang dalam proses penyembuhan. Dengan 3 trik tadi, detoks informasi, latihan realitas, dan menciptakan jalur baru, kamu sedang mengambil peran aktif sebagai arsitek yang memperbaiki dan membangun kembali otak kamu menjadi lebih kuat. Sekarang saya ingin mendengar dari kamu. Dari 3 trik tadi, mana yang paling ingin kamu coba terlebih dahulu? Bagikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus tumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah berproses.